Assalamualaikum bunda semua. Gimana nih kabarnya bunda-bunda yang lagi nonton video aku? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan juga segala urusannya. Amin. Di video kali ini aku mau ngajak bunda-bunda semua untuk belanja bulanan di akhir tahun. Tapi sebelum itu aku dan Pak suami mau mengisi amunisi dulu ya bun, supaya nanti nggak loyo belanja bulanannya. Kita makan geprek judes. Ini memang tempat yang lumayan favorit sih buat kita berdua kalau lagi makan di luar. Dan ini Pak suami juga pengen nambah sambal ya bun ya, karena memang aku juga udah pernah bilang kalau Pak suami ini memang suka pedas, nggak bisa nggak pakai cabai kalau makan ya. Maklum juga sih karena Pak suami ini kan memang aslinya orang Minang ya, dari Payakumbuh. Mungkin di rumah sudah terbiasa makan dengan lado yang agak banyak, jadi tadi tuh ladonya kurang, akhirnya Pak suami minta tambah lagi. Nah ini kita sudah selesai makannya ya bun, dan kita mau lanjut buat ngopi ke cafe gitu. Kebetulan kafenya itu ada di seberang, nggak terlalu jauh, tapi setelah kita di parkiran dan lihat dari jauh ternyata kafenya itu penuh. Akhirnya kita memutuskan untuk pergi belanja bulanan dulu aja. Nah ini kita udah sampai di parkiran dan kita langsung aja masuk. Sebelumnya ambil dulu keranjangnya ya bun ya. Ini Pak suami yang ngambil keranjangnya, sebelum nanti kamera ini akan dialihkan ke Pak suami untuk ngetek videonya. Nah ini Pak suami dulu ya yang bawa keranjangnya ya bun ya. Nanti setelah itu aku yang akan bawa keranjang dan memilih-milih barang ataupun bahan makanan apa yang dibutuhkan untuk keperluan bulanan. Nah ini aku ke rak roti dulu ya bun, ini wajib banget sih buat di stok. Aku suka banget sama sari roti, terutama sari roti yang kayak roti sobek gitu, yang di dalamnya itu ada meses plus ada menteganya juga. Kemudian kita beralih ke sini, ke cold storage yang ini ya bun ya. Jadi di sini banyak produk CDA. Nah biasanya aku suka cariin fish roll yang produk CDA. Rasanya itu enak ya bun, bisa digoreng terus buat ditumis jadi campuran tumisan sayur-sayur gitu juga enak ya bun. Tapi ini kayaknya nggak ada ya yang ukuran kecil, adanya cuma yang ukuran gede. Jadi aku masih coba cari-cari lagi dan kayaknya nggak ada. Akhirnya aku cuma lihat-lihat aja dan nggak jadi beli. Lanjut ke lorong yang ini ya bun. Nah di lorong yang ini tuh khusus untuk per mie instanan. Kalau aku dan Pak suami itu wajib untuk nyetok mie instan ya. Kira-kira bunda-bunda di sini apakah ada yang wajib juga untuk nyetok mie instan? Karena kayaknya hidup tanpa mie instan itu kayak kurang bumbu ya bun ya. Mungkin bunda-bunda di luar sana ada yang benar-benar sangat mengurangi makan mie instan. Sebenarnya makan mie instan kalau kebanyakan juga nggak baik untuk kesehatan, apalagi mie instan juga mengandung banyak permicinan. Kalau aku jauh sebelum barengan dengan Pak suami, kira-kira saat masih kuliahan gitu ya bun, sudah punya komitmen sendiri untuk mengurangi seminimal mungkin makan mie instan. Nah jadi caranya itu aku buat satu minggu itu maksimal 1 kali aja makan mie instan. Jadi dalam 1 bulan maksimal cuma 4 kali aja, karena kita berdua, jadi kita di sini nyetoknya itu 8 mie instan ya bun. Malahan kadang di rumah kita cuma masak 1 buat berdua. Jadi stok mie instan di rumah setelah 1 bulan itu masih keseringan nyisa sekitar 1-2 bungkus lagi ya bun. Kalau bunda-bunda yang lagi nonton video aku, gimana nih cara ngurangi makan mie instan di rumah? Boleh dong ya dibagi tipsnya di kolom komentar. Nah ini aku masih milih-milihin untuk mie instan yang akan dibeli, karena saat ini aku agak selektif ya bun untuk memilih produk yang akan dipakai di rumah. Dan selain itu ada beberapa produk yang memang aku hindari dalam pemakaiannya. Bunda-bunda ada yang samaan juga nggak
nggak nih kayak aku, selektif dalam pemilihan produk? Setelah memilah dan memilih, akhirnya untuk mie goreng kita pilih yang mie gaga. Kemudian untuk mie kuahnya kita balik lagi ke pangkal lorong tadi ya bun. Di sini aku memilih yang mie kuahnya itu produk Indomie. Meskipun tadi untuk mie gorengnya kita juga pilih yang Indomie ya bun, tapi itu kita pilih yang ukuran jumbo. Nah ini aku juga beli mie telur kayak gini. Biasanya aku buat untuk mie goreng gitu ya, tapi bumbunya ini nanti kita buat sendiri di rumah. Masih di lorong yang sama, ini aku lanjut ke rak bagian perkejuan. Nah di sini nggak ada sih niatan mau beli keju gitu ya bun, tapi karena aku keinget beberapa waktu lalu aku buat sandwich ala-ala gitulah ya, sandwich rumahan. Karena kayak ada yang kurang, biasanya tuh ada perkejuannya gitu ya di antara rotinya. Karena nggak ada, akhirnya aku baru kepikiran. Nah ya udah deh aku beli aja keju slice. Lanjut lagi ini di lorong minyak goreng dan tisu ya bun. Kalau minyak goreng ini aku belinya 2 liter ya untuk 1 bulan. Cuma kadang kalau aku keseringan buat sambal, minyaknya itu kurang ya bun kalau 2 liter. Biasanya untuk tambahannya aku beli 1 liter lagi di warung ataupun di grosiran. Oh ya, tadi aku juga sudah beli tisu ya bun, tisu dapur karena kebetulan stoknya juga sudah habis. Tisu dapur ini membantu banget sih buat aku, baik itu buat food prep ataupun buat bersih-bersih di dapur ya, karena tisunya ini bisa dibersihkan setelah dipakai ya, dan ngebersihannya juga gampang. Setelah itu aku keringin lagi, nanti bisa dipakai sekitar 2 atau 3 kali. Oke, sekarang aku sudah ada di bagian lorong perbumbuan ya bun. Nah di sini juga ada makanan kaleng kayak gini. Jadi aku mau beli sarden 1 kaleng. Aku pilih yang sarden mili karena dagingnya itu lebih tebal dan lebih padat. Sarden ini aku stok untuk keadaan darurat aja ya, saat kehabisan bahan makanan di kulkas. Oke, kita lanjut ke lorong persabunan ya bun. Di sini aku mau pilihin deterjen. Ini menurut aku produk yang akan baru aku pakai ya bun, karena sebelumnya aku nggak pakai produk ini. Kembali lagi seperti yang aku bilang tadi, kali ini aku agak selektif untuk pilih produknya ya. Wings cat ini guys. Di sini aku pilih Soclean yang isinya itu lebih banyak dibandingkan yang lain ya bun. Kemudian masih di lorong yang sama, aku mau cari pewangi pakaian juga. Tapi kayaknya nggak ada ya produk yang biasa aku pakai. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian lorong kayak obat nyamuk gitu ya bun ya. Nah biasanya aku pakai yang elektrik aja sih. Ini aku cuma beli isi ulangnya, aku beli yang hit. Kebetulan akhir-akhir ini di rumah lagi banyak nyamuk karena musim penghujan. Lalu lanjut untuk persabunan pencuci piring, aku beli yang produk Mama Lemon, padahal biasanya aku nggak pakai produk itu ya bun. Ternyata pewangi pakaian yang aku cari ada di bagian rak ini, dan aku lebih suka pewangi pakaian yang sasetan gitu ya bun. Setiap kali aku mencuci 1 putaran cucian itu aku pakai 2 saset aja, setelah itu dibuang gitu. Lebih terukur aja sih ya bun kalau pakai yang sasetan kayak tadi. Nah untuk snack-snacknya aku cuma beli ini aja ya bun. Kadang aku ngabisin sekali makan buat 2 kotak, aku juga cuma belinya 2 kotak ya bun nih, kayak gini doang. Jarang sih aku tuh kalau beli snack-snack, nggak terlalu banyak karena juga nggak terlalu doyan ya bun. Oke, ini kita lanjut di rak persusuan. Di sini ada Prenagen, aku lagi promil ya bun kebetulan di sini. Jadi aku beli susu Prenagen. Setelah itu aku mau lanjut untuk cari susu UHT ya bun. Kadang aku lupa ya bun susunya itu ada di bagian rak yang mana, karena di sini tuh ada beberapa produk yang penataannya itu berubah-ubah. Nah ini aku mau ke rak snack dulu nih, snack favorit pak suami, GDR. Ini kayak kacang atom tapi dia mereknya GDR dan lebih padat gitu ya bun menurut aku kalau yang GDR ini. Biasanya GDR ini kita jadikan campuran buat makan nasi ataupun makan mie, atau kadang-kadang dijadiin cemilan juga. Nah ini aku sudah di rak roti ya bun. Biasanya memang awal bulan itu aku wajib banget untuk stok roti tawar kayak gini. Rencananya sih ini buat sarapan gitu ya.
Jadi kalau misalnya aku lagi mager, aku cukup panggang aja rotinya di teflon. Setelah itu diolesin pakai selai ataupun coklat. Udah cukup sih ya buat sarapan, kayak gitu aja. Kemudian ini aku lanjut beli susu UHT dan Koko Crunch. Nah ini harus satu paket ya bun ya. Kalau ada Koko Crunch ya harus ada susu UHT juga. Kadang susu UHT nggak hanya aku pakai buat makan Koko Crunch, sesekali kadang aku campurin. Kalau buat kopi aku campurin juga pakai susu UHT. Selain itu kalau buat kue ngebaking kadang pakai susu UHT juga. Susu UHT-nya aku beli 2 liter karena di bulan-bulan sebelumnya itu masih pertengahan bulan sering kehabisan ya bun 1 liter susu UHT. Jadinya aku di sini beli 2 liter aja supaya cukup buat 1 bulan karena kita kan berdua. Sebelum sama Pak suami aku tuh nyetoknya 1 aja bun, tapi karena mungkin ini udah berdua ya bun, jadi 1 liter itu nggak cukup buat 1 bulan. Akhirnya aku tambahin 1 liter lagi buat berdua. Oh ya, setiap kali member swalayan ini belanja di sini maka akan mendapatkan poin yang nantinya setelah terkumpul dapat ditukarkan dengan barang tertentu sebagai bentuk hadiah dari pihak swalayannya. Jadi akhir tahun ini di swalayan ini tuh ada penukaran poin dan ternyata poin yang aku capai sudah bisa ditukarkan dengan satu barang kayak gitu. Nah kebetulan poin aku tuh cukup untuk menukar 1 kotak gelas kayak gini ya bun. Wah ini jackpot banget sih kalau buat ibu rumah tangga ya, bisa dapet gelas 1 kotak gini, bisa buat ngejus ataupun minuman lainnya. Wah seneng banget sih bisa dapet hadiah kayak gini. Setelah belanja bulanan ternyata malah dapat hadiah kayak gini hasil dari belanja 1 tahun di swalayan ini. Kalau bunda-bunda di luar sana gimana nih? Ada yang samaan juga nggak kayak aku dapet hadiah dadakan kayak gini ya bun, hadiah akhir tahun? Boleh dong di sharing di kolom komentar. Alhamdulillah akhirnya aku selesai belanja dan mendapatkan buah tangan dari swalayan tempat aku biasa belanja bulanan. Happy banget ya buat ibu rumah tangga kayak gini dapat hadiah peralatan rumah tangga. Nah ini Pak suami juga sudah membawa semua barang belanjaan yang tadi ya bun. Setelah ini aku dan Pak suami akan lanjut buat ngopi-ngopi cantik di cafe karena udah lama juga kita nggak quality time di luar. Jadi ini sekarang kita udah di cafe. Oke, sampai di sini dulu aja ya bun buat video kali ini. Jangan bosan buat ngikutin video aku dan jangan lupa juga dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang dan aku juga terus semangat untuk kontennya. Serta nyalakan juga ya lonceng notifikasinya supaya dapat video terbaru dari aku. Assalamualaikum.